Suriah adalah negara yang mungkin sering kita dengar dalam berita, tetapi banyak yang belum memahami seluk-beluk tentang negara ini. Dengan sejarah panjang, Suriah menjadi salah satu pusat kebudayaan dan peradaban dunia kuno. Di balik konfliknya yang berkepanjangan, Suriah memiliki berbagai fakta menarik yang menjadikannya negara yang kompleks. Mari kita lihat lebih dekat mengenai sejarah, letak geografis, jumlah penduduk, sistem pemerintahan, dan fakta menarik lainnya tentang Suriah. Sejarah Suriah berawal dari zaman kuno. Wilayah ini dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa peradaban tertua di dunia. Suriah merupakan bagian dari wilayah yang dulu disebut sebagai Levan, yang telah dihuni sejak masa Paleolitik. Kota Damaskus, ibu kota Suriah, dianggap sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, dengan bukti pemukiman yang berasal dari milenium ketiga sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, Suriah menjadi persimpangan penting bagi berbagai kerajaan dan kekaisaran. Kekaisaran Mesopotamia, Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, dan Romawi pernah menguasai wilayah ini. Pada abad ke-7, Islam tiba di Suriah, dan Damaskus menjadi ibu kota dinasti Umayyah. Pada abad ke-20, Suriah dijajah oleh Prancis setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, dan akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1946. Sejarah modern Suriah diwarnai dengan ketegangan politik dan militer. Pada 2011, pecahnya Perang Saudara Suriah menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling destruktif di abad ke-21. Hingga kini, dampak perang masih terasa, meskipun beberapa wilayah telah kembali pulih. Suriah terletak di Asia Barat, berbatasan dengan Laut Mediterania di barat, Lebanon dan Israel di barat daya, Yordania di selatan, Irak di timur, dan Turki di utara. Dengan luas wilayah sekitar 185.180 km persegi, Suriah memiliki landscape yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi, gurun, hingga pantai Mediterania yang indah. Iklim Suriah bervariasi dari iklim Mediterania di wilayah pantai hingga iklim gurun di wilayah timur. Sebagian besar wilayahnya kering, dengan gurun yang mendominasi bagian timur negara. Sumber air utama negara ini adalah Sungai Efrat, yang mengalir dari Turki ke Irak melalui Suriah. Menurut estimasi terbaru, jumlah penduduk Suriah pada tahun 2023 sekitar 22 juta jiwa. Namun angka ini terus berubah akibat dampak perang yang memicu migrasi besar-besaran. Sebelum konflik dimulai pada tahun 2011, jumlah penduduk Suriah mencapai sekitar 22,5 juta jiwa. Namun menurut survei yang dilakukan oleh UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, pada 2022, lebih dari 6 juta warga Suriah telah menjadi pengungsi internal. Sementara 5,6 juta lainnya mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Turki. Penduduk Suriah sangat beragam. Mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni, tetapi ada juga komunitas Kristen, Syiah, Alawi, Druze, dan etnis Kurdi yang signifikan. Keberadaan ini menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik dan sosial negara tersebut. Suriah secara resmi adalah sebuah republik presidensial, tetapi dalam praktiknya pemerintahan didominasi oleh Presiden Bashar al-Assad dan Partai Ba'ath. Bashar al-Assad telah memerintah sejak tahun 2000, menggantikan ayahnya Hafez al-Assad yang memerintah sejak 1971. Meskipun secara teori ada parlemen dan pemilu, pemilihan umum di Suriah seringkali dianggap tidak bebas dan tidak adil oleh pengamat internasional. Kekuatan militer dan keamanan memainkan peran besar dalam mempertahankan pemerintahan Assad, terutama setelah dimulainya Perang Saudara pada 2011. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif sangat terkonsentrasi di tangan presiden, dengan peran parlemen dan pengadilan yang relatif lemah. Beberapa fakta mengenai Suriah, di antaranya,
Damaskus adalah kota tertua yang terus dihuni. Kota Damaskus dipercaya sebagai salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni tanpa putus. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa kota ini telah dihuni sejak lebih dari 4.000 tahun sebelum Masehi. Damaskus juga pernah menjadi ibu kota Kekhalifahan Umayyah, salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam. Bahasa Aram kuno masih digunakan. Meskipun bahasa Arab adalah bahasa resmi di Suriah, bahasa Aram yang pernah menjadi bahasa utama wilayah ini pada zaman kuno masih digunakan di beberapa komunitas kecil, terutama di kota Ma'alaula dan beberapa desa di sekitarnya. Bahasa Aram adalah bahasa yang diyakini digunakan oleh Yesus Kristus. Situs warisan dunia UNESCO yang terancam. Suriah memiliki sejumlah situs warisan dunia UNESCO seperti Palmyra dan kota tua Aleppo. Namun banyak dari situs ini rusak parah atau hancur akibat perang. UNESCO dan komunitas internasional telah berupaya untuk melindungi situs-situs ini dari kerusakan lebih lanjut. Kaya akan minyak dan gas. Suriah memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan, terutama di wilayah timur negara. Sebelum perang, minyak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara, namun sejak dimulainya konflik, produksi minyak Suriah menurun drastis akibat penguasaan wilayah minyak oleh berbagai kelompok bersenjata. Pengaruh besar di Timur Tengah. Meskipun saat ini dilanda konflik, Suriah memiliki pengaruh besar dalam sejarah politik Timur Tengah. Suriah pernah menjadi pemain kunci dalam konflik Arab-Israel dan mendukung berbagai kelompok militan di wilayah tersebut, terutama Hizbullah di Lebanon. Posisi geografisnya yang strategis menjadikan Suriah pusat dari berbagai kepentingan geopolitik. Suriah adalah negara dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya, namun terjebak dalam konflik berkepanjangan yang telah memengaruhi jutaan warganya. Dengan letak geografis strategis dan populasi yang beragam, Suriah memiliki banyak potensi, meskipun tantangan politik dan ekonomi yang dihadapinya saat ini sangat besar. Sejarah panjang Damaskus, keberagaman etnis, dan fakta-fakta menarik lainnya menunjukkan bahwa di balik konflik yang berkepanjangan, Suriah tetap merupakan negara yang unik. Dengan berbagai upaya internasional dan regional, ada harapan bahwa Suriah suatu hari nanti bisa pulih dan kembali menjadi pusat peradaban yang membanggakan seperti dulu.